Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik telah bergabung dalam kuliah pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang metode rehabilitasi struktur beton akibat korosi. Secara spesifik yang akan kita bahas adalah mengenai teknik proteksi katodik pada beton. Nah, kemarin kita sudah mengenal beberapa metode rehabilitasi struktur beton. Ada secara fisika, biologi, dan juga elektrokimia. Nah, proteksi katodik atau cathodic protection ini termasuk di dalam kategori metode rehabilitasi menggunakan teknik elektrokimia atau elektrochemistry. Nah, mungkin adik-adik sudah belajar dari kuliah sebelumnya apa itu proteksi katodik. Jadi di dalam slide ini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah sebuah skema terjadinya proses korosi pada tulangan yang ada di dalam beton, di mana proses tersebut akan menghasilkan dua buah area yang disebut sebagai area anoda dan juga area katoda. Nah, area anoda dan katoda ini berbeda spesifikasinya. Bagi yang anoda, dia akan menghasilkan arus korosi atau corrosion current flow yang akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, kenapa ini bisa muncul? Nah, salah satunya adalah kondisi di mana yang banyak sekali retak yang muncul sehingga udara air bisa masuk. Nah, ketika kondisi korosi ini terjadi, maka mau tidak mau pada daerah anoda ini lama-lama akan tergerus dan menghasilkan corrosion product atau karat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menghentikan laju arus korosi di sini adalah menggunakan metode proteksi katodik atau cathodic protection. Nah, skemanya ketika kita bicara proteksi katodik, mungkin adik-adik sudah mendengar ada dua buah metode, yaitu sacrificial anode dan juga impress current. Yaitu juga nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, salah satunya adalah metode yang paling mudah, yaitu sacrificial anode atau penggunaan logam anoda korban, di mana logam ini kita dalam kasus ini contohnya adalah diletakkan pada permukaan, ya. Kemudian logam ini dihubungkan menggunakan wire, gitu ya, dengan tulangan yang ada di dalam beton. Nah, adik-adik bisa melihat arus yang awalnya merah, gitu ya, awalnya merah. Nah, berasal dari anoda ini berpindah ke katoda. Nah, ini berubah arahnya, ya, berubah arahnya menjadi panah-panah yang berwarna hijau, di mana daerah yang awalnya menjadi anoda, ya, ini akan berubah menjadi katoda. Maka si tulangan ini full semuanya akan berubah menjadi katoda. Nah, anodanya mana? Anodanya adalah logam yang kita korbankan, gitu ya, atau sacrificial anode yang kita tanamkan. Nah, dari sini, dari anoda yang kita tanamkan ini akan ketika sudah terhubung dengan tulangan dan dia memiliki activated backfill, gitu ya, sehingga arus dari anoda ini bisa mengalir ke tulangan atau ke katoda. Dalam artiannya adalah rebar. Nah, jika adik-adik ingin melihat skema yang lebih detail, reaksi apa saja yang terjadi, gitu ya, pada besi, kemudian proses oksidasi dan reduksinya, adik-adik bisa melihat ini. Pada dasarnya slide ini sama, gitu ya, seperti slide sebelumnya yang menceritakan tentang proses kimiawi terjadinya korosi, yaitu gambar di sebelah kiri, dan juga proses kimiawi yang terjadi pada saat cathodic protection itu diaplikasikan. Nah, dalam hal ini anoda ini yang berbentuk seperti mesh ini dihubungkan, ya, dengan tulangan sehingga
elektron mengalir dari anoda yang dari luar gitu ya, mengalir ke tulangan, sehingga ini akan menjadi arus proteksi korosi yang tadi melawan arus korosi yang muncul. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung. Jadi di dalam pengaplikasian proteksi katodik atau cathodic protection ada dua jenis. Yang pertama adalah impressed current cathodic protection atau ICCP. Yang kedua adalah sacrificial anode cathodic protection atau beberapa literatur menggunakan istilah galvanik atau SACP. Nah, di sini ada dua perbedaan di mana untuk gambar sebelah kiri ini adalah ICCP atau Impressed Current Cathodic Protection, dan sebelah kanan adalah Sacrificial Anode Cathodic Protection. Untuk yang ICCP ini agak sedikit berbeda karena memerlukan external power supply atau memerlukan energi listrik dari luar. Di mana untuk skemanya di dalam ICCP ini kita juga menggunakan anoda, tetapi anodanya ini sedikit berbeda dengan anoda yang digunakan pada sistem anoda korban atau SACP. Jadi kita pilih untuk yang ICCP ini karena dia menggunakan listrik dari luar, kemudian dengan arus yang tinggi, gitu, yang bisa disetting tinggi, sehingga kita memerlukan desain dan anode yang tidak mudah hancur ya, tidak mudah hancur. Nah, salah satu contohnya untuk ICCP ini adalah titanium, nanti bisa digunakan sebagai anoda, material anoda di sini. Nah, berbeda dengan ICCP, untuk SACP ini, di dalam sistem ini kita tidak menggunakan external power supply, tidak memerlukan energi listrik dari luar. Ini sangat simpel. Kalau adik-adik perhatikan, ini adalah potongan penampang dari suatu balok misalnya. Kemudian di dalam balok tersebut kita insertkan atau kita core, gitu ya. Kemudian kita masukkan logam yang berwarna ungu ini. Ini salah satu anoda, gitu ya. Kemudian anoda ini kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan tulangan. Sehingga yang terjadi adalah elektron dari anoda ini, dari logam yang berwarna ungu ini akan mengalir ke tulangan baja, sehingga arus tersebut dapat melindungi atau memproteksi dari korosi. Nah, jadi dari kedua perbedaan ini, tentu saja anoda yang digunakan juga berbeda. Kalau untuk yang SACP, anodanya ini kita perlu memilih material-material logam yang memiliki ionisasi yang tinggi ya, tingkat ionisasi yang tinggi atau higher ionization metal than steel bar. Jadi jangan sampai kita memilih logam yang tingkat ionisasinya ini lebih rendah dari tulangan dari besi, itu tidak akan berjalan. Malah nanti tulangannya yang akan mengorbankan diri untuk melindungi si logam tersebut. Sehingga kita harus hati-hati dalam memilih logam yang kita gunakan sebagai tumbal atau sebagai korban di sini. Sangat simpel ya. Jadi adik-adik kalau melihat dari kedua skema ini, metode proteksi katodik itu adalah metode yang sangat simpel tetapi sangat powerful untuk mengendalikan laju korosi yang terjadi di dalam tulangan baja. Nah, slide ini akan memberikan gambaran untuk adik-adik karakteristik dari proteksi katodik yang kolom pertama ini adalah kriterianya ya, kriteria. Kemudian kolom kedua adalah jenis impress current, ada skemanya juga, dan juga sebelah paling kanan adalah sacrificial anode atau di sini sebagai galvanic anode cathodic protection. Nah, ini ada yang pertama, baris pertama adalah terkait dengan protective current supply. Jadi ini adalah skemanya. Tentu saja berbeda ya untuk yang sebelah kanan anodanya ya hanya dihubungkan saja dengan tulangan. Kalau yang sebelah kiri memerlukan DC power supply unit. Kemudian terkait dengan kebutuhan power, yang sebelah kiri, yang impress current ini memerlukan, artinya memerlukan suplai listrik dari luar. Kalau untuk yang sebelah kanan tidak perlu.
Kemudian untuk jenis material anodanya, kalau yang sebelah kiri ini memerlukan material dengan ketahanan korosi yang tinggi. Contohnya di sini adalah titanium ya. Jadi berbagai jenis logam titanium itu bisa digunakan di sini. Kemudian untuk yang sebelah kanan, untuk yang sacrificial anode, kita harus menggunakan material-material yang korosif, ya tingkat korosinya tinggi. Kalau yang kiri tadi kita memerlukan material yang tahan terhadap korosi sebagai anodanya, kalau yang sebelah kanan kita memerlukan material-material yang korosif. Nah, contohnya ini yang paling familiar atau paling digunakan di dalam proteksi katodik ini adalah material zinc, kemudian ada aluminium atau mungkin beberapa logam paduan ya atau campuran dari beberapa logam. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah current adjustment. Current adjustment atau pengaturan arus proteksi. Nah, untuk yang sebelah kiri, karena ini tadi adalah settingan kita dengan adanya power listrik dari luar, maka kita bisa mengatur arus yang terjadi yang harus kita gunakan dalam memproteksi itu sebesar apa, kita bisa mengatur. Dan memang harus diatur ya, karena untuk proteksi katodik ini kita tidak bisa menggunakan arus yang terlalu besar, jadi memang ada hitungan arusnya. Nah, nanti kalau terlalu besar, bukannya malah berefek positif pada tulangan kita, tetapi akan menimbulkan hydrogen embrittlement. Jadi nanti akan terjadi kerusakan pada tulangan yang kita proteksi. Nah, sedangkan untuk yang sacrificial anode ini tidak perlu current adjustment, nah itu akan mengalir sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan arus proteksi yang terjadi di dalam SACP ini, apakah dia bisa melindungi tulangan kita atau tidak? Nah, itu ditentukan dari desain ya, desain dari material anodanya maupun ukurannya maupun jumlah yang dipasang. Nah, kemudian untuk skop perlindungannya, untuk yang sebelah kiri jelas tentu saja karena ini menggunakan power supply dari luar, maka area yang bisa diproteksi dari korosi ini tingkatnya lebih besar. Nah, kemudian untuk IM sebelah kanan atau SACP karena tidak memerlukan power dari luar, maka metode ini cocok digunakan untuk memproteksi area beton yang lebih kecil, ya, lebih kecil. Kemudian tingkat kerusakannya juga masih rendah. Itu cocok digunakan sacrificial anode cathodic protection. Nah, kemudian ada hal yang belum tertulis di sini. Untuk impress current ini memerlukan alat-alat yang cukup mahal, cukup besar, gitu ya. Selain tadi dari kebutuhan arus listrik dari luar. Sedangkan untuk yang sacrificial anode, untuk yang sebelah kanan ini tidak memerlukan alat-alat yang ribet ya, dia cukup simpel saja, yang penting ada anodanya dan anoda itu dihubungkan ke tulangan dan sudah selesai, itu proteksi sudah terjadi. Nah, adik-adik nanti bisa melihat lagi mengenai corrosion cell yang ada pada ton di buku-buku nanti ya, banyak. Nah, corrosion cell itu tadi yang terjadi adalah sel anoda dan juga sel katoda ya, di mana kedua sel itu memiliki persamaan kimia sendiri-sendiri. Contohnya di sini, ini adalah sebuah kurva, sumbu X-nya adalah logaritma dari current atau arus korosi, kemudian yang sumbu Y-nya adalah potensial korosi. Jadi potensial dan juga current ini adalah parameter atau besaran yang biasanya kita gunakan di dalam penelitian-penelitian korosi. Nah, E itu potensial, I atau I itu adalah arus ya. E core artinya adalah potensial korosi, I core adalah arus korosi. Nah, sel anoda dan sel katoda tadi masing-masing memiliki persamaan sehingga bisa membentuk
kurva anodik dan juga kurva katodik ya. Ketika kurva anodik dan katodik itu di sini bertemu, nah di dalam pertemuan itulah yang kita sebut sebagai corrosion ya, atau potensial korosi, dan kita juga bisa menghitung I-core atau arus korosi yang terjadi pada titik pertemuan tersebut. Nah, berikutnya lagi, ini adalah sebuah prinsip terkait dengan impressed current cathodic protection, di mana kita bisa menggunakan designated anode material. Contohnya tadi yang saya sampaikan adalah titanium mesh atau titanium wire mesh, gitu ya. Kemudian di sini ada power supply yang kutub positifnya kita hubungkan dengan anoda, kutub negatifnya kita hubungkan dengan katoda. Sehingga reaksi pada anoda yang terjadi adalah ini ya, dari 2O minus menjadi setengah O2 ditambah 2O ditambah 2 elektron, kemudian dan seterusnya. Sedangkan pada pada katoda ini terjadi reaksi setelah O2 ditambah 2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH minus. Nah, ini juga sama ya, ini masih terkait dengan prinsip elektrokimia pada impressed current. Nanti adik-adik bisa melihat bahwa tadi ini adalah kurva anoda dan katoda, gitu ya. Kemudian ini adalah potensial yang terbaca, jadi potensial alaminya ini ketika dilakukan rekayasa dengan impressed current, maka potensialnya akan menurun ya, akan menurun. Nah, berikutnya ini adalah prinsip penggunaan sacrificial anode cathodic protection. Ini sangat simpel, tidak memerlukan energi dari luar. Dan yang terjadi adalah hanya lebih simpel ya reaksinya ini pada anoda. M itu adalah M logamnya ya, nama logamnya menjadi M plus N E minus. N-nya ini nanti tergantung logam yang digunakan. Untuk katodenya sama ya, reaksi pada tulangan sama, setengah O2 ditambah 2O ditambah 2E minus menjadi 2OH minus. Ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih prinsipnya sama. Nanti adik bisa lebih detail lagi. Jika yang terkait mengenai proteksi katodik nanti bisa melihat lagi dalam textbook. Nah, berikutnya lagi kita akan bicara tentang jenis anode korban atau sacrificial anode yang bisa ditemukan di pasaran ya, sehingga kita nanti kita akan mendesain, akan mengaplikasikan di lapangan, kita bisa membelinya gitu ya, dengan bebas, sehingga dengan ini mudah digunakan. Nah, sebenarnya yang bisa kita ceritakan di sini adalah terkait dengan sacrificial anode. Kita punya beberapa jenis yang bisa didapatkan ya di toko-toko. Nah, yang pertamanya adalah anoda berbentuk silinder dengan rib ya, dengan bentuk seperti ini, awalnya silinder tapi dibuat ruas-ruas seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada jenis Galvasild XP. Galvasild XP ini bentuknya seperti lempengan logam berbentuk bulat, kemudian ditutup dengan material mortar khusus. Yang ini yang kita sebut sebagai backfill ya. Backfill itu adalah sebuah activated mortar yang digunakan untuk mengaktifasi si zinc ini, sehingga ketika dia sudah diselimuti dengan mortar dengan jumlah yang cukup, maka dia bisa mengalirkan arus. Nah, kemudian ada juga jenis Galvasild F. Nah, ini karena namanya mungkin ada melihat namanya kok mirip ya, karena ini dari produk yang sama. Nah, di mana materialnya ini menggunakan zinc, kemudian activated mortarnya atau backfill-nya ini mengelilingi seperti ini. Nah, tetapi untuk yang permukaan atas dengan bawah ini tidak ditutup dengan mortar. Ini agak sedikit berbeda. Nah, untuk yang tipe pertama, ini yang rib cylindrical anode, ini juga mortarnya tidak tergambar ya. Jadi bentuk anodanya seperti ini, kemudian
ketika install di dalam struktur kita, maka ini harus diaplikasikan dulu material backfill. Baik, itu jenis atau contoh-contoh anoda korban yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting juga harus dipelajari tentang Forback diagram atau diagram yang bicara tentang potensial pada sumbu Y dan pH value atau nilai pH pada sumbu X, di mana kondisi tulangan itu bisa di dalam 3 kategori, yaitu passivity, kemudian ada corrosion, jadi ini masih pasif, kemudian korosi, kalau yang paling bawah ini adalah immunity. Nah, ketika kita mengaplikasikan proteksi katodik, maka kita akan membawa tulangan kita yang awalnya korosi ini turun menjadi kondisi immunity. Itu jadi kondisi immunity ini adalah kondisi yang menjadi target kita, ya, tujuan kita di dalam mengaplikasikan proteksi katodik, baik menggunakan impress current maupun menggunakan sacrificial. Oke, jadi itu dulu gitu ya untuk perkuliahan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.